Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 12 Maret 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 sampai ayat 3. O Yesus napa ngoluau. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami agar kami selalu berbuat yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan diambil dari kitab Daniel 12 ayat 5 hingga ayat 13. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik,
tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di bahasa Batak didok, martua majolma ia sodi jujur Jahova tu ibana hajahaton jaladang marpangalecem todina di bagasan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak alasan bagi kita untuk berbahagia. Kebahagiaan jangan diartikan sempit, tetapi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan sejauh mana kita dapat memahami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan akan berkat yang kita terima dari Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Berkat Tuhan yang kita terima bukan lagi diukur seberapa banyak atau seberapa besar berkat itu, tetapi pengenalan akan berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Dalam nats ini pemazmur berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kebahagiaan manusia itu bukan hanya karena dia menerima sesuatu barang atau benda, tetapi kebahagiaan ketika kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita saja kewalahan menghitung betapa banyaknya kesalahan yang kita perbuat. Bukan hanya kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan. Sekiranya kesalahan kita dihitung dan diperhitungkan, pasti jumlahnya sangat banyak. Apalagi kalau sampai diperhitungkan, kita tidak akan layak lagi di hadapan Tuhan. Kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Mari kita berbahagia. Mari kita hindari sifat penipu dari diri kita. Jangan sampai hidup di dalam jiwa yang penuh tipu muslihat. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, maka kita jangan selalu menghitung-hitung kesalahan orang lain. Kita juga banyak kesalahan kepada mereka. Mari kita untuk saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain ketika ada kesalahan dan kekurangan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Tandai ma'au.
mana turut madalaku. Olo di tanda Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Tuhan telah memberikan kami kebahagiaan, di mana Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang mengampuni, yang menjauhkan dari segala kekurangan-kekurangan kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, sehingga kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan akan selalu mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.